Iya, kita kali ini kembali di Rarasan Ing Kepatihan. Kita berada di Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nembung dulu tadi barusan sama yang punya tempat. Kalau nggak nemu nggak boleh nanti. Iya. Ini bagus venue-nya ya. Iya. Nggak main-main loh ini loh venue-nya loh. Iya. Pendoponya dulu beri berapa Mas? Borongan dari Klaten Mas. Yang bagus tuh Kudus yang bikin kayak gitu. Jadi kita Rarasan Ing di Kepatihan. Rarasan Ing Kepatihan bukan di Kepatihan. Saat ini sedang bersama Mas Isyari Sahida atau Mas Ari Wulu. Selamat sore. Selamat sore Mas Arga. Iya. Canggung ya ngomong kayak gini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa ya. Iya. Kemarin habis ngadain Sumonar. Oh iya. Sumonar yang tahun lalu kita kerjasama ya. Iya. Di tempat saya. Saya tempat sampai kamu dulu ya. Iya, sampai mengundurkan resign saya gara-gara event Anda. Iya. Saya nggak boleh resign duluan karena eventnya belum selesai. Dan kali ini secara online. Iya. Karena pandemi itu ceritain Sir, kesulitannya bagaimana, terus mentransformasinya bagaimana, dan teman-teman akhirnya ya kan mesti buka-buka buku lagi kan Ya. Gue kepiye Sir. Mungkin aku ceritain dari awalnya dulu sebenarnya. Yes. Apa yang kami suguhkan hari ini di Sumonar 2020 Ya. itu adalah konsep untuk Sumonar 2021 sebenarnya. Oh, Jadi oke. akhir tahun lalu ketika setelah Sumonar 2019 kami ngobrol, terus waktu itu baru ketemu temanya Mantra Lumina gitu kan. Ya. Terus ada beberapa teman tuh yang punya gagasan-gagasan yang menarik, tapi kemudian waktu itu kami berpikir wah ini kita butuh proses lebih panjang Ya. untuk siap, Ya. yaitu aplikasi Sumonar atau mengaplikasikan Sumonar di digital. Nah, Digital. waktu itu kami ini nggak mungkin kalau untuk 2020 itu untuk 2021 aja kayak Tahun gitu. depannya. Ya. Kemudian di awal tahun 2020 itu kita masih berkutat sama konsep itu gitu, konsep yang untuk 2021. Lalu ketika bulan Februari Januari udah ada kabar-kabar tentang Covid ya waktu itu. Februari kita kabarnya itu makin meruncing karena teman-teman kita yang ada di Eropa juga makin santer ngabarin Ya. itu. Indrasu terutama ya. Iya. Dia di Eropa kan ya itu tinggalnya. Iya, itu sama istrinya yang dulu. Nah, itu waktu itu terus kami memutuskan udah ini yang paling mungkin platformnya pakai platform digital ini Switching enggak, akhirnya iya, ya. enggak mungkin on ground. Lalu kita memaksakan konsep yang harusnya kita pakai di 2021 itu untuk 2020. Oke. Nah, awalnya seperti itu Iya. Mas Arga. Nah, atas perpindahannya itu kemudian kami harus belajar. Bahkan belajar dari ketidaktahuan. Nol berarti. Dari nol karena ini sama sekali platform yang berbeda. Sementara begitu masuk bulan Maret sampai Juni Iya. gitu, ada banyak teman-teman yang masih bikin event dengan cara streaming. Iya. Terus kami melihatnya bukan seperti ini Sumonar akan dihadirkan ke Iya. tengah-tengah teman-teman. Penyajiannya nggak kayak gitu ya. Iya, ini Iya. bukan seperti ini. Konsep pertunjukan online itu bukan yang seperti Iya. ini. Nah, itu yang membuat kami kesusahan dan itu memang lalu harus belajar dari nol. Ya. Terutama lebih ke treatment broadcast itu seperti apa. Lalu untuk menghadirkan sebuah video mapping ke dalam layar 2 dimensi itu jadi seperti apa. Itu kami punya beberapa strategi. Waktu itu kami punya gagasan untuk, jadi awalnya itu kami ingin membuat kota Jogja virtual. Kota Jogja secara virtual. Iya, Oke. waktu itu gagasannya seperti itu. Makanya terus diundur tekan 2021 karena itu prosesnya lama. Nah, akhirnya ketika kita gas untuk tahun ini, ya kita memutuskan kita pakai konsep virtual ini. Jadi kita pengen bikin apa ya? Kita pengen bikin virtual city, terus kita hadirkan ke penonton, experience-nya pakai video 360. Iya. Jadi outputnya nanti bisa ke VR, virtual reality. Outputnya memang seperti itu. Akhirnya yang kami tanamkan di Sumonar ini cuman
titik 0 kilometer aja. 0 kilometer. Untuk membangun titik 0 kilometer itu aja juga lumayan 3 bulan. 3 bulan. Ya, itu lebih cepat kalau kita membangun titik 0 beneran sih. Iya. Tapi itu proses yang sangat lumayan. Nah, selain di masalah teknis di format digitalnya, komunikasi di dalam tim kami pun juga punya kesusahan. Iya. Karena kami meeting semua meetingnya itu terjadi di Virtual ya. conference. Iya, conference. Jadi ada banyak tim di dalamnya, ada sekitar 36-an orang di tim Sumunar kali ini. Nah, ke 36 orang ini terbagi ke beberapa divisi. Nah, tiap divisi itu meetingnya online semua. Jadi untuk beberapa hal itu pertemuan-pertemuan yang tidak fisik seperti itu muncul kesalahpahaman. Iya, komunikasi ya. Iya, masalah ukuran, misunderstanding ya. Itu terjadi banyak sekali. Bahkan sampai ke detik-detik penyelenggaraan Sumunar sendiri. Ini yang ternyata itu yang paling susah karena terus berkaitan sama psikologi manusia. Ya. Kalau teknisnya pembuatan Sumunarnya sendiri ya memang susah, tapi itu adalah hal yang bisa kita pelajari. Ada apanya? Ada teorinya, ada teknologinya, cuman tinggal kita menerapkannya akan seperti apa. Sementara kalau hubungan psikologis manusia ini sama sekali belum ada ilmunya, kayak gitu kan. Itu fondasi kita di awal itu, kayak gitu. Ketika terjadi pandemi, orang akan itu kan belum ada yang merumuskan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi handicap berikutnya. Tapi seperti yang sering kami katakan, kalau bisa dibuat susah ngapain gampang. atas jargon itu makanya ini kita tetap melakukan Sumunar tahun gitu. Ini ya. Oke. Tadi 36 orang timnya itu. Ada nggak sih yang mengubah divisi, yang mungkin ada beberapa divisi yang dihilangkan, terus mengubah orang-orang itu ke divisi-divisi lainnya seperti itu, atau tetap divisi seperti itu? Seperti apa adanya? Ada banyak. Misalnya teman-teman kru produksi itu akhirnya tidak dengan tim produksi biasanya, karena ini produksinya lebih ke digital. Ya. Jadi kemudian kami di Yogyakarta Video Mapping Project itu melebur jadi satu sama web developer. Oke. Nah, itu jadi tim produksi jadinya. Nggak ada tim panggung lagi itu nggak ada. Cuman tim acara Mas Gufi ada. Mas Gufi. Gufi masih seneng-seneng sama bayinya, sama tandurannya, sobat tanduran dia. Itu yang hilang itu. Kalau yang lainnya tetap ke tim marketing komunikasi tetap ada, program ada, artistik juga tetap ada. Cuman berkurang banyak. Tim artistik lebih ke penentu bagaimana artistik di Sumunar ini akan mewujud. Oke. Karena terus tidak ada lagi teman-teman yang naknik bikin instalasi ya. Oke. Terus tim display pameran juga tidak ada karena dibebankan ke senimannya. Seniman membuat dokumentasi video atas proses dan karyanya. Oke, iya. Lalu prosesnya juga divideokan istilahnya ya. Iya. Oke. Ada yang enggak sih, ada yang enggak. Tapi harapannya itu menjadi solusi bagaimana menampilkan karya seni instalasi ke ruang publik 2 dimensi, maksudnya ke layar gitu ya. Terus nggak ada tim keamanan. Tim keamanan jadi tim keamanan digital. Yang ngosongin bandwidth, terus yang kalau ada yang ganggu server kayak gitu. Lebih ke situ sih jadinya. Banyak yang di-switching berarti ya? Iya, banyak yang hilang juga. Oke, nah pertanyaan berikutnya, secara KPI Sir, ada nggak perubahan? Misalnya kalau dari Sumunar target pengunjung orang, nah ini kan kita kan virtual digital, itu ada nggak KPI yang berubah atau KPI yang diinginkan dari klien, bukan klien ya, donor funding lah istilahnya. Ya, atau dari board ya. Iya. Sebenarnya ketika berubah format, tantangannya itu bukan seberapa banyak orang yang mengakses ke situ, tapi bagaimana message yang akan kita sampaikan lewat Sumunar 2020 ini mengena, lewat tampilan sumunarfest.com. Itu tantangan pertama. Terus KPI jelas berubah karena kemudian kita tidak bisa mengenerate kunjungan orang selama Sumunar Fest berlangsung. Walaupun bisa dikatakan ini udah melampaui target yang kami tetapkan. Jadi awal itu kami dengan segala kerendahan hati itu hanya berharap 100 orang mengakses per hari.
Tapi waktu malam pembukaan aja sudah hampir 1.260 unique user Unik ya. ya. Iya, Berarti unik ya. beda-beda orang kan Iya, dia kan. iya. Iya. Itu yang mengakses. Bukan satu orang berkali-kali nonton kan, Iya. beda-beda orang ya. Iya. Iya. Terus selama Summonar itu sudah 3.800-an unique user. Wih. Dengan kunjungan rata-rata per hari itu ke websitenya tuh hampir mungkin kalau di rata-rata mungkin 1.000-an 1.000-an per harinya ya, kunjungan rata-ratanya ya. selama 9 hari. 9 hari ya. Ya, Ya. kalau itu buat kami ini udah luar biasa karena Melebihi ekspektasi ya. Iya, dari target kami itu udah melebihi. Terus kami belum ada standar yang membandingkan atas festival yang diselenggarakan benar-benar virtual. Oke. Di Indonesia belum pernah terjadi, bahkan di dunia untuk video mapping belum pernah terjadi. Maksudnya orang Iya. ke festival itu tidak hanya disuguhi tontonan live stream video, Iya. tapi ada experience masuk ke halaman website. Iya. Terus dari website itu dia berkunjung ke halaman yang lain. Di halaman itu Dia memilih ya. iya, mendapatkan apa saja di halaman berikutnya, masuk ke halaman yang lain. Jadi Iya. ada perjalanan walaupun itu bisa dimaknai virtual. Iya, Ini benar-benar seperti berkunjung ke website. Iya, iya, iya. Nah, website ini adalah platform baru festival hari ini. Itu yang kami tawarkan Termasuk sebenarnya. yang keren itu kalau aku lihat kemarin yang gamelan itu ya, gamelan dengan background yang Openingnya, ya, itu wow sekali memang itu tuh sangat wajar yang nonton ribuan itu Sar itu. Iya, iya. Itu ya juga di login awal tuh kami sempat miss. Jadi kami belum pernah running tes untuk login awal. Nah, itu switching dari opening ke login awal website itu sempat kacau. Mungkin sekitar 5 sampai 7 menit. Oh, itu sempat kayak gitu. Oke. sempat ada failure di situ, tapi buat kami itu udah masih cukup melegakan Iya, karena ini berjalan lancar sih. Iya. Ya itu errornya cuma kayak gitu doang lah ya istilahnya ya. Iya. Hanya sekian persen. Nah, berikutnya dari pengeluaran kos. Ya. Itu menurunkah atau malah makin nambah nih? Oh, untuk produksi seperti Produksi, itu ternyata kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Iya, Oke. kurang lebih sama. Karena untuk develop web terus Iya, benar-benar. produksi artistiknya jadi digital semua. Itu butuh infrastruktur yang lumayan juga. Oke. Ya, ini lebih rendah sedikit lah daripada Iya. kalau kita bikin Summonar on ground gitu ya. Tapi kurang lebih sama. Oke. Effortnya Kalau mau web developer murah atau harga teman nanti bisa hubungin Lantip mungkin. itu juga mahal itu. Enggak itu wajar. Mahal bos lagi. Wajar. Tak kira masih murah ya, mahal. Tapi dia emang senior Iya. banget loh besar. Ampun loh gue. Nah, dengan adanya benchmark dari Summonar yang switching akhirnya ke digital, kedepannya apakah misalnya kita katakan entah kapan ya pandemi ini selesai misalnya ya kayak gitu, amin. Apakah akan kembali offline atau akan menggabungkan malahan? Iya, jadi memang kebetulan Mas, waktu awal pandemi Maret saya ditawari sama Kemenparekraf untuk ikut sekolah virtual event management secara daring sama Australian Marketing Institute. Itu bahasa Inggris itu? Ke Inggris 2 minggu aku. Jadi itu pengalaman yang luar biasa juga. Aku tuh beberapa kali ditawari untuk sekolah online kemarin itu aku nggak pernah memaui. Tapi karena kemarin itu di awal pandemi, terus aku juga setelah seminggu pertama di masa pandemi itu aku terlalu bersukaria untuk berada di rumah, ngecat, ngersih kamar, ngersih studio, macam-macam lah opera-oprek di rumah gitu. Terus mentok, aku harus ngapain nih Kak? Ketika ada tawaran itu aku iyain. Jadi selama 2 minggu kami melakukan sekolah online gitu bersama teman-teman se-Indonesia, ada sekitar 96 orang yang lain. Itu tiap hari selama 2 sampai 4 jam tiap harinya. Nah, di situ aku belajar bahwa sebenarnya yang ada hari ini itu sudah dikomunikasikan mungkin 10 tahun yang lalu. Iya. Bagaimana memproduksi event secara online. Waktu itu aku menganggap tidak menarik karena untuk klien atau untuk kami sendiri selaku penyelenggara gitu,
kami kan kategorinya terus jadi impresariat ya, karena ini menyelenggarakan acara sendiri gitu, promoting. Nah, ini nggak menarik karena ini menghabiskan biaya dan belum tentu orang punya kesadaran untuk beranjak ke sana. Nah, kami melihat situasi kami melihat situasi hari ini akan sangat menguntungkan ketika itu dihadirkan. Nah, ketika saya belajar di situ, kalau pertanyaan ini besok ini mau digabungkan atau kembali ke awal lagi istilahnya. Ini memang tujuan kami di 2021 menghadirkan Summoner secara on ground dan online. Oke. Nah, itu namanya jadi hybrid event. Hybrid event. Ya. Siap. Jadi ini bisa dinikmati semua orang dari belahan manapun. Sebenarnya ide ini udah muncul ya, yang aku ceritain tadi mungkin 10 tahun yang lalu. Waktu itu Mas Buluk dari Superglad itu pernah Buluk Superglad. Ya, itu pernah ngajak ngobrol pengen bikin namanya DigiLive kalau nggak salah. DigiLive. Ya, tapi nggak jalan. Karena masyarakat belum punya kesadaran seperti hari ini. Nah, ini besok ini malah justru akan semakin berjalan. Kalau saya melihatnya karena udah diuji coba dengan pandemi ini ya. Iya. Ini saya melihatnya seperti itu. Orang itu besok akan menghitung ketika dia harus keluar rumah, harus bepergian ke tempat yang jauh. Lalu prioritasnya akan seperti apa? Value yang akan dia datang, tempat yang akan dia datang itu seperti apa, itu akan jadi lebih terhitung. Oke. Nah, dengan adanya digital dan on ground ini jadi kombinasi yang menarik. Misalnya sekaten gitu ya. Iya. Aku pengen ngerasa ke sekaten nih, harus pengen beli telur merahnya atau kapal otok-otoknya atau apa nanti ya. Nah, itu yang di Jogja mungkin bisa mendatangi langsung. Tapi yang sedang berada di luar Jogja. Iya. Luar negeri malah. Sydney misalnya bisa memesan kapal otok-otok itu dengan menonton sekaten.com misalnya. Terus ada marketplace-nya, dia beli, dikirim, dia bisa menikmati suguhannya di sana juga. Itu kan jadi luar biasa. Dan kolaborasi nantinya jadi. Iya, itu akan memperluas lapangan pekerjaan, jangkauan si acara ini juga diperluas, kemungkinan jadi diperluas. Jadi ini adalah hal yang bagus untuk orang-orang yang ngeyel. Bukan ngeyel atas aturan tapi tidak menyerah gitu loh. Bagaimana harus bersikap di situasi yang sangat sulit itu jadi penting sekali, Mas Arga. Oke. Nah, kalau dari faktor pemasukan atau monetize acara berpengaruh nggak sih, Sar? Apakah semua akan seperti ini atau event-event tertentu aja nih? Misalnya kita event musik gitu, ketika di online kan, apakah itu tidak rugi? Yang rugi siapa? Tiketing misalnya, tiketingnya berkurang, orang lebih baik nonton di rumah. Kemarin di Jakarta, Pamungkas itu laku 7.000 tiket. Dan itu buat aku sangat signifikan dibanding sama pentas on ground. Ada beberapa event organizer yang pernah mengundang Pamungkas di Jogja, 4.000 aja nggak tembus loh. Oke. Ketika itu malah lebih banyak berarti ya? Iya, tapi juga ada Slang itu dengan tiket 25.000 itu juga nggak nyampe 1.000. Oh. Jadi ini adalah masa di mana kita belajar apa ya yang dibeli oleh teman-teman. Oke. Ini berarti lebih mikir ke audiensnya sekarang ya? Iya, ini gimana apa yang dibeli oleh mereka. Jangan-jangan mereka tidak membeli karena hanya menonton seperti tontonan di TV. Nah, ini kan jadi masalah juga. Kalau aku makanya ini mending kontennya kita pikirin nih apa yang mau kita hadirkan di situ. Siap, benar. Berarti pertanyaan terakhir saya adalah apakah saat ini dan kedepannya akan menjadi yang diperdebatkan adalah konten atau kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jogja kalau masa normal ya, Jogja itu hampir tiap hari atau tiap minggu tuh ada kalau konser, ada event gitu kan. Dan itu 10.000, 15.000 rame gitu. Dan sekarang orang lebih milih-milih kualitas. Nah, itu biasa. Maksudnya apakah kedepannya akan lebih dengan kualitas? Apa seharusnya seperti itu? Aku yakin penonton hari ini tuh akan lebih memilih untuk kontennya seperti apa dulu, menghadirkan tontonan, apalagi musik ya, konser musik yuk, ketok panggung, gitu terus, mending nonton di stasiun televisi, pasti produksinya akan lebih bagus daripada kita yang produksi. Nah, atas konten itu sepertinya, kalau buat aku ya, atas konten itu yang harus kita perhatikan, kontennya akan seperti apa. Iki ya mengono. Nah terus dia harus mengeluarkan 30.000 atau 20.000 setiap kali, masih harus beli
kuota internet. Iya. Terus dengan resiko kegagalan streaming Ya. dan seterusnya itu Iya. adalah hal yang berat. Iya. Tapi kalau dia ini tontonannya bagus, Iya. terus dipikirkan biar nggak gagal streaming itu seperti apa, itu kita punya lah caranya pasti. Terus gimmick yang akan mereka dapatkan ketika membeli tiket untuk menonton. Karena hari ini untuk jaga ke sponsor itu juga hal yang kurang bijak buat aku. Iya Justru dari hari ini kita bisa berangkat lebih advance. Bagaimana kita bisa membiayai event kita. Iya. Kalau saya ambil contoh, kalau bisa dibandingkan, kurun waktu 2017 sampai 2019 di Jogja itu booming konser dan festival. Sangat. Semuanya gratis. Iya. Itu mendidik si band karena dia terbiayai dari brand. Iya. Itu meminta dengan lebih tegas. Iya. Kemudian untuk si penyelenggara itu juga nggak masalah selama marginnya beres, aman. Iya. Nah, di situ kemudian melemahkan kita sebagai impresariat bagaimana memproduksi event dengan tanggung jawab menjual tiket. Iya. Penonton pun juga terdidik untuk tidak membeli tiket. Iya. Nah, di masa pandemi ini jadi semua beban itu menumpuk. Iya. Memproduksi sendiri, harus dibiayai sendiri. Dodolan dewe. Iya. Gitu, Mas. Jadi kalau ini malah juga justru belajar, ayo. Jadi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari menonton konser musik itu juga harus mengeluarkan pengorbanan. Iya. Itu kita harus mendidik itu. Kemudian band sebagai seniman juga harus mengerti Iya. ini strateginya harus seperti apa. Apakah aku Suguhannya juga iya. harus ya. Apakah aku harus aku wis gawe lagu apik laguku durungokne wong rong yuta bisa nang YouTube misalnya. Terus ya aku dibayar sakmene. Ya ini tinggal si penyelenggara juga harus ngobrol sama si Iya. artisnya. Iki tak gawe ngene lho pertunjukane. Iki kok efeknya ngene dan seterusnya. Itu yang buat aku penting untuk hari ini. Komunikasi penyelenggara dengan artis, kemudian memberitakan kepada calon audiens, ini kamu akan nonton seperti ini. Iya. Harganya segini. Iya. Jadi asas kemanfaatannya juga jelas di Lebih depan. lebih banyak kompromi juga ya. Iya. Oke. Enggak jual kucing dalam karung lah. Setuju, betul Iya. betul, lebih ke kontennya. Oke, Sar, terima kasih banyak, Sar. Terima kasih Mas Arga. Waktunya semoga lancar ya selama satunya ya. Saya serem banget ini. Pating celekit ya di Jogja itu. Oke, sehat-sehat terus, Sar. Kemarin Sehat-sehat katanya juga. itu habis sepedaan 75 km. 17-an tuh. Iya. Sehat semuanya, keluarga sehat, teman-teman juga sehat, terutama Mas Amin. Windrasu itu. Wah iya, Mas Windra ini sedang konsolidasi rumah Wih. tangganya. Itu kan kemarin padu habis karena ganti keramik. Oh, rumah apa ganti ya? keramik gitu. Ya, ganti keramik padu. Dia. Tolong dijagain, Sar, itu ya. Iya, Tolong iya. jagain ya. Dia suka kambuh-kambuhan soalnya itu.